Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam menerima materi ini anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semuanya dan siap untuk menerima materi dari Bapak. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang dimana pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran yang keempat yang berjudul bersih itu sehat. Nah, sebelum kita mulai materi, marilah kita dahulu bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pintu hati kita dibukakan oleh Allah untuk menerima pelajaran ini. Nah, baiklah, bersih itu sehat. A. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Nah, jadi sekali lagi kita ulangi, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Nah, najis pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Apa misalnya? Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, jadi kotoran itu banyak juga macamnya. Kalau baju kita terkena tinta, itu kan kotor. Ya tidak banyak, kan terkena agak sedikit, itu kan kotor. Tetap bisa kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sedangkan najis, apabila kita terkena jilatan anjing, atau terkena tinja, atau terkena urin, itu kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Kita harus membersihkan dahulu pakaian atau sesuatu yang terkena oleh badan kita dari najis tersebut, baru kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, selanjutnya cara membersihkan najis. Nah, membersihkan najis berupa darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur dan air hujan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu dengan mengucurkan air tersebut ke benda yang bernajis. Jangan sebaliknya, najis yang menemui air, jangan. Jadi caranya adalah kita menyiramnya dengan menggunakan air yang dikucurkan ke benda yang terkena najis. Jangan sebaliknya. Kemudian dengan cara cebok. Nah, apa itu cebok? Cebok adalah membersihkan kotoran seperti tinja atau urin yang biasa kita lakukan sehari-hari. Itu namanya cebok, atau istilahnya disebut dengan istinja. Apa sebut? Istinja. Nah, jadi istinja adalah salah satu cara yang membersihkan najis yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pasti anak-anak semuanya sudah pernah cebok atau istinja, ya kan? Nah, itulah ya, cebok itu, atau disebut dengan istilah sekarang istinja. Jadi nanti jangan ragu pula untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang tata selanjutnya adalah tata cara bersuci. Tata cara bersuci yang pertama adalah wudhu. Nah, berwudhu kita menggunakan air. Nah, kenapa kita bersuci dahulu? Karena kalau kita tidak suci, kita tidak bisa melakukan beribadah kepada Allah. Apalagi kita bagi yang beragama Islam, mereka harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Untuk melaksanakan sholat itu, setiap umat Islam harus berwudu. Berwudu itu menggunakan air. Nah, setelah berwudu baru bisa baru kita suci dan bisa untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak berwudu, kita bisa dengan melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara tayamum. Nah,
tayamum ini kita lakukan dengan menggunakan debu, berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu anggotanya sampai kaki atau mata kaki, sedangkan tayamum anggotanya yaitu muka dan tangan. Nah, jadi itu perbedaan antara wudu dengan tayamum. Tayamum ini kita lakukan apabila tidak ada air dan benar-benar tidak ada air di sekitar kita, sedangkan waktu sholat sudah masuk, boleh kita dengan menggunakan debu. Nah, jadi demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya bisa kita cari di referensi lainnya seperti di buku, kita bisa baca di buku atau kita bisa lihat di Google ataupun di YouTube. Nah, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.